was real. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film thriller terbaru yang berjudul Aftermath. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik Mas? Sehat-sehat. Gimana nih? Sehat-sehat juga? Sehat-sehat. Selesai makan nih Mas, sorry telat dikit ya Mas ya. Oke. Nah, hari ini kita pengen membahas sebuah film thriller nih, yang judulnya Aftermath nih. Udah nonton, Mas? Udah hari ini Mas. Kemarin gue udah tonton. Kemarin ya. Rilis 1 hari di Netflix, langsung hajar Mas, nonton Mas. Kemarin kenapa tuh kok bisa tiba-tiba memilih Aftermath nih? Gara-gara pemainnya Ini, kali ya? Bukan. Karena gue lihat, kalau nggak salah gue lihat di Netflix apa Mas ya? Kalau nggak salah gue lihat di Netflix US atau ada Netflix yang di Instagram itu Mas ya, yang udah centang biru ya. Dibilang nih film katanya nih di hari pertama nih cukup bikin geger Mas, istilah di box office negara masing-masing gitu Mas, istilahnya Mas. Jadi istilahnya penasaran. Terus kemarin nonton. Nah, sebelum nonton itu mengharapkan istilahnya ini bakalan jadi film horor, setan, atau film thriller, apa gimana nih? Kalau kemarin gue awalnya nontonnya tuh pagi-pagi Mas, jam 7 gue nonton tuh Mas. Gue tonton kan baru 1 jam yang gue bilang Mas Bebe ya. Habis itu gue lanjut tuh Mas. Gue lanjut malam-malam Mas. Jam 9-an gue lanjut lagi dalam waktu 1 hari itu. Ya ternyata gue salah timing sih Mas, nonton malam-malam Mas yang 1 jam terakhir. Kenapa nih pengalaman? Emangnya ada pengalaman apa nih? Pas waktu menontonnya sensasinya gimana? Sensasi nonton sendiri kan, gue lagi sendiri Mas di rumah Mas, sendiri. Terus malam Jumat lagi, kurang ajar kemarin malam Jumat Mas. Oh iya, kemarin malam Jumat tuh ya. Terang aja tuh nggak bisa tidur saya. Iya. Terus gue kayaknya bodinya kurang fit kayaknya gitulah, kayak kurang bisa tidur gitu. Jadi gue berasa tuh kayaknya waduh, nonton ini saya nonton tuh kurang lebih jam 10:30 lebih Mas. Jadi tuh kayaknya udah yang momennya tuh, terus gue inget ini hari apa lagi, sempetnya lagi gue mikir. Kalau gue nggak sempet mikir hari apa mungkin nggak terlalu gimana ya Mas. Waduh, ini hari malam Jumat lagi. Kayak gitu Mas. Terus di depan rumah tuh kayak ada suara burung-burung itu Mas, yang biasa malam-malam itu Mas, tambal. Serius. Jadi gue dalam hati tuh nggak nonton lagi tuh Mas. Habis nonton film itu dalam hati, mungkin untuk mengobati, dalam hati gue pengen nonton film yang ceria ya Mas ya. Tapi kayak moodnya udah deh, tidurnya deh sekalian, tidurin yang kayaknya nih. Kalau nonton film ceria nggak ada, ntar jam 1 jam 2 gue nggak bisa tidur, lebih parah lagi nih. Gue usahain deh tidur, akhirnya untung bisa tidur sih. Harusnya tuh pengen nonton film yang bertemakan kayak buat ngelawan ya Mas, film yang agak ceria Mas, buat supaya ngobatin. Film-film gue yang diincar kan filmnya si itu tuh, si Michael Keegan itu Mas. Michael Dalam Keegan hati ya. dalam hati gue, waduh ntar kalau gue tonton 1 jam lah, kita anggaplah 2 episode, bisa sampai jam 1, udah jam 1 belum tidur, agak susah tidur. Mendingan sekalian jam 12 kalian Mas tidurnya gitu Mas. Kadang-kadang gue pemikiran Mas. Nah, untuk film ini gimana nih Mas? Film Aftermath gimana? Pas nonton ini sebenarnya sih film ini klise-klise aja sih Mas ya. Kalau menurut Mas juga mungkin klise-klise aja Mas ya. Topik sejenis mungkin banyak ya beredar di dunia film, banyak seperti ini dengan premis seperti ini Mas ya. Tapi entah kenapa ya, gue pas malam itu nonton, kayak gue agak sedikit terbawa suasana Mas. Gimana maksudnya? Kayaknya tuh mungkin aktrisnya kali ya Mas ya. Aktrisnya tuh si Ashley Greene ya. Actingnya bagus di sana kali ya Mas, menurut gue ya. Acting dia tuh kayak kita tuh sebagai penonton tuh yang nebak-nebak dia, apakah dia halusinasi, apakah dia tertekan, apakah dia lagi terjadi goncangan jiwa ya Mas ya, atau lagi dibakar cemburu, atau gara-gara akibat makan obat, kan dia jualan obat kan.
Nah, itu yang bikin kita tuh jadi gue nggak bisa nebak juga Mas sampai 15 menit terakhir baru akhirnya tuh mungkin ketahuan ya apa tuh karena apa-apanya gitu Mas. Klise sih, gue juga bingung kenapa gue lumayan terbawa suasana nih sama film seperti ini gitu Mas. Gue Kalau juga gitu, bingung. kalau gitu thrillernya istilahnya Mas dapat ya? Ini yang gue dapet sih kayaknya unsur psikologisnya sih Mas yang gue dapetin Mas. Gimana? Unsur kayak mainin tuh psikologis penonton Mas. Menurut gue tuh lumayan dapet di film ini Mas. Mainin tuh unsur psikologis kita sebagai penonton Mas. Maksudnya Berasa sih gimana gue tuh? kayak misalkan tuh kayak ekspresinya si eh, siapa si Ashley Greene ya menurut gue ya. Hmm. Ekspresi dia tuh yang kayak orang teriak-teriak kayak dia ngomong sesuatu tapi kayak panik gitu sambil telepon polisi terus sambil bilangin kasih penjelasan ke suaminya kayak tuh kita juga kan yakin nggak yakin apakah dia benar-benar lagi halu atau lagi gimana gitu Mas. Menurut gue tuh penjiwaan dia tuh untuk ketika dia lagi kayak pengen menjelaskan sesuatu atau membuat suatu pembenaran dalam statement dia tuh kayak merasuk ke dalam sanubari gue Mas. Hmm. 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 Kayak ngerasuk dari sisi psikologis ya Mas. Psikologisnya dapet dia main filmnya bagus Mas. Nggak seperti biasa gitu dia kayak teriakan bukan teriakan dia apa ya ekspresi dia ketika dia kayak orang paranoidnya itu Mas. Jadi gue juga bingung Mas ini halu obat atau memang ada gangguan-gangguan tanda kutip gitu Mas. Hmm. 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 Itu gak Mas yang Mas rasakan? Kalau saya malah merasa kurang ya, dalam arti kurang kurang mencekam. Terus dalam arti Oh, film ini kan berusaha untuk memutarbalikkan segala sesuatu nih yang membuat yang maunya nih. Sebenarnya mereka itu berminat untuk supaya kita mendebak-debak apakah ini tadi itu, apakah ini cuma halusinasi dari istilahnya dari karakter wanitanya, apakah ini beneran ada istilahnya ada makhluk goibnya, atau ini memang manusia istilahnya. Kan antara tiga iya, itu tuh yang biasa di film-film ya. iya, iya. Tapi sayangnya sih menurut saya sih ini kurang dieksekusi dengan baik nih. Misalkan dia berharap dalam arti sutradara atau penulis naskah berharap untuk menjadikan ini menggiring persepsi kita supaya kita Iya, berharap ini karena aktris istilahnya sang karakter wanita ini nih halu nih karena stres istilahnya kita ngomong ya, karena dia tertekan suaminya itu dibakar istilahnya cemburu. dibakar cemburu yang tidak memaafkan dia, istilahnya Hmm, trauma masa lalunya, istilahnya dia kan merasa berdosa tuh bukan hanya dia biasa aja, tapi dia memang merasa berdosa waktu itu dia melakukan penyelewengan. hal itu dia. Nah, tapi sayangnya ini entah kenapa nih sang sutradara dan penulis naskah ini kurang memberikan istilahnya kayak remah-remah supaya kita seolah-olah ini mengikuti, oh ya bener nih, jangan-jangan halu nih, istilahnya seperti itu. Jadi harusnya itu ada sekuen-sekuen seolah-olah ini orang memang ada satu tanda kutip ini gangguan jiwa nih, istilahnya ngerti ya. Terus salah satunya juga yang pas ini langsung spoiler alert aja, yang pas dia dituduh untuk meracuni dari suaminya. Nah itu Hmm, kalau saya sebagai penonton dia pasti bilang bukan dia lah. Karena apa? Ya karena nggak dikasih sequence atau scene-scene kita mencurigai dia nih, gitu ya. Coba alangkah baiknya itu misalkan dia lagi istilahnya lagi menyiapkan makanan itu, kesannya itu misalkan di shoot dari belakang itu seolah-olah dia memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau minumannya. Nah itu kan jadi kan kita kita merasa oh iya waktu itu dia kayak gini nih. Tapi kalau ini kan nggak, istilahnya mulus-mulus aja. Jadi pas dia gitu gitu sama polisi kita pikir bukan dia lah, itu pasti bukan dia dalam arti seperti itu. Nah, terus kayak misalkan endingnya, maksudnya istilahnya ternyata itu pengungkapannya kayak gitu, sebenarnya dari awal kan udah dikasih tahu tuh ya. Istilahnya kasih kasih petunjuk-petunjuk tuh di dalam lemari segala macam sih. Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya ini premisnya bagus. Walaupun dalam arti sudah banyak yang seperti ini, tapi menurut saya ini harusnya bagus nih. Tapi sayangnya ini tadi itu remah-remah yang untuk memberikan kita supaya kita istilahnya menuduh istilahnya, oh ya bener nih, kayaknya dia nih, oh ya bener nih, kayaknya dia stres nih, atau oh ya kayaknya suaminya nih, karena suaminya ini mungkin aja udah kesel nih, istilahnya sebenarnya itu dendam istilahnya gitu ya, dan dia ini suaminya ini udah ketemu sama tanda kutip teman kuliahnya baru nih, cewek lagi, istilahnya seperti itu ya, dan dia nyaman lagi. Nah harusnya kan seperti kayak gitu-gitu kan bisa tuh dipergunakan tuh. Jadi kita mikir,
ini sebenarnya ini apa yang terjadi nih. Yang satu istilahnya satu halusinasi, yang satu dibakar cemburu. Nah, itu kan masing-masing kan sebenarnya alibinya ada tuh. Alibi dari sang suami ada karena dia itu kesel. Di mana sang istri itu ketemu lagi dengan tanda kutip mantan istilahnya mantan gebetan atau mantan yang teman selewengan itu. Sang istri juga sebenarnya itu punya motivasi atau alibi seharusnya itu, oh ya nih kesel nih karena nggak dimaafin terus nih, gitu ya. Ini kok suaminya kok, padahal itu kan kejadian udah lama, tapi kita udah konsultasi pernikahan masih aja kayak gini. Nah itu kan alibi-alibi yang ada nih, ditambah dengan harusnya itu dipergunakan, oh ya nih ini kayak angker kali ini. Nah itu dia tuh unsur-unsur supranaturalnya itu. Nah itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut Mas gimana Mas? Kalau menurut aku malah yang Mas bilang tuh ya, yang barusan Mas bilang ya, ibaratnya mengatakan bahwa alibi-alibi si wanitanya Mas ya, kayak tuh nggak cukup kuat untuk sebagai penonton kita menuduh dia tuh yang ternyata dibalik semuanya gitu Mas ya, nggak cukup kuat kan? Karena nggak ada sekuensinya yang istilahnya Iya. yang menggiring persepsi penonton. Iya. Malah menurut aku sebaliknya, malah aku pikir tuh kenapa tadi aku bilang di awal ya, kenapa nih si Ashley Greene ini terlihat, gue lihat nih aktingnya luar biasa, bahkan gue kasih nilai itu 10 dari 10 ya untuk aktingnya dia ya. Karena kalau Mas perhatikan ya di sequence itu malah ada beberapa hal yang sebelum 1 jam 30 menit itu ya, ada tuh sequence yang membuat kita tuh seolah-olah kayak nyangkain dia mungkin berhalusinasi atau mungkin tuh dia yang ingin suaminya atau gak Mas? Menurut gue sih gue ada salah satunya misalkan dari tiap kali dia ngomong Mas, kalau Mas perhatikan ya secara psikologis ya, yang udah menit-menit setengah jam waktu dia udah mulai berantem itu ya, itu muka-muka orang depresi, muka-muka orang pembelaan yang secara tertekan secara jiwa, itu dilakukan Mas sama si Ashley Greene kalau Mas perhatikan. Jadi tuh cara dia ngomongnya tuh, cara dia ngejawabin suami tuh udah pakai emosi Mas, udah kayaknya tuh kalau Mas perhatiin gestur tubuhnya tuh ya, itu udah apa ya, orang udah tertekan psikologis dari yang diranjang, yang ketika dia suruh suaminya mendingan lu pergi aja, gue besok pulang, yang dia dipaksa sekali dia bilang gitu langsung ngambek, langsung lu nasi nggak mau beli, yang dia berasa nggak mau belain dia di depan polisi, reaksi-reaksi yang itu kan kayak ciri-ciri tuh orang yang kayak udah hopeless Mas, kayak udah tertekan banget secara kejiwaan Mas. Yang dia inget ya polisi tuh yang waktu dia bertiga aja ngobrol, terus dia bilang, lu gimana sih sebagai suami tuh masih ada polisinya lu tenangin lu, gue istri lagi kayak gini, kok lu malah tenang banget sih ngomongnya. Nah tuh ada sekali yang di waktu bertiga, terus ada Mas perhatikan nggak ada sequence juga yang sutradara tuh kayak berusaha mengaburkan waktu suaminya tuh, kamu pergi, iya deh, mau bawa makanan nggak deh, aku bawa minum aja. Nah itu ada satu adegan aja yang diselipin sama si sutradara tuh Mas, yang masa tuh dia mau pergi, terus si istri tuh nyuruh, lu nggak makan nih, nggak bawa makanan yang apa gitu, dia bilang, terus kata istri, enggak deh, gue bawa satu aja, dia bawa minum dong atau pisang doang kalau nggak salah Bawa tuh. pisang. Nah itu bawa pisang itu karena dia itu sudah masuk rumah sakit tuh. iya, Lakinya itu polisi sudah mencurigai istrinya nih meracunin, jadi dia itu iya, udah nggak pernah mau. Nah tapi sebelumnya itu maksud gue gini, Ashley Greene bagus dalam arti tertekan segala macam, istilahnya iya, stres. cara ngomongnya, iya, Di satu sisi dia istilahnya merasa diri yang bersalah, di satu sisi suaminya nggak maafin dia. Nah itu kan iya, tertekan. Harus justru itu sebenarnya itu dia itu punya alibi, gitu ya. Yang tadi gue bilang itu dia punya alibi, punya sesuatu yang istilahnya yang bisa menjadikan alasannya. Tapi sayangnya itu, misalkan kalau kita pengen digiring, oh nih diracunin perlahan-lahan, apalagi ngomong diracunin nih dengan racun yang sedikit demi sedikit nih, tiap bener hari, kan ya? iya. Nah, Darah, hari demi hari seperti itu. Nah, itu kan harusnya itu dia kalau bagi gue itu harusnya itu dikasih sequence ya, istilahnya pas dia lagi iya. siapin makanan itu dari belakang, istilahnya agak-agak kita baru recall nih, istilahnya Kalau recall. Oh iya ya, seperti ini. Kalau yang ini dia itu kayak ngasih tuh psikologis, yaitu sejak yang waktu dari menit ke-40 tuh Mas. Yang sejak istrinya ngelihat dia waktu itu dengan mudahnya dia lari bareng sama si cewek itu Mas. Nah Oh, itu tuh udah mulai timbul kekagetan tuh dari si Ashley Greene-nya tuh Mas. nah Yang kalau kayak waktu dia yang waktu itu kan yang anjingnya kan mati kaget ya. buka itu. Iya, Nah, itu dia menurut gue gini loh. Kejadiannya
kejadian yang anjingnya mati dengan kejadian racun yang dikasihkan ke suaminya itu hampir sama. Nah, maksud gue kan gini, dia itu nggak punya alibi untuk meracuni anjingnya, kecuali kalau istilahnya, kecuali kalau anjingnya itu dia lihat itu, oh ini anjingnya, maksudnya dia udah tahu bahwa ini anjingnya sering dibawa sama suaminya, sering jalan-jalan segala macam, mungkin itu bisa jadi alibi besar tuh. Kalau gue melihatnya dari sisi ini, Mas, dia punya double kepribadian, Mas. Kalau gue digiringnya, kalau gue jadi kesannya punya double kepribadian, kayak contoh-contoh ini, kayak misalkan handphone kan, gue jadi kayak satu tim sama suaminya, tuh kan, gue aja salah, handphone ada di itu kan, ada di apa, ada di dapur, tapi lu bilang handphone mana, terus polisi dengan santai kayak kesannya tuh antipati, tuh gue ketemu tuh handphonenya di dapur ada. Kan suaminya dengan ekspresi pun suami juga bilangnya kan ada, jadi suami juga ikut kayak mendukung dia kan, lu udah mulai lu ya mana obat jadi stres tuh, apa lu gara-gara gue naksir situ ya, gue lanjutin deh sama teman kerja gue tuh, jadi gue kayak nyaman, jadi gitu, jadi suami tuh juga ada pikiran tuh kayak gitu, Mas, jadi dia udah agak hopeless, terus dia tuh ada sekali ribut langsung besar sama si Ashley Green, dia tertekan juga memang ya, waktu dia mau gue tidur di hotel aja deh, itu aja tuh udah jawaban tuh buat gue dari sisi wanita ya, tuh udah jawaban tuh kayak udah emosional, Mas, titik emosional udah ada, karena laki sempat bilang ayolah lu gitu doang, udah gue nggak mau, lu masih tetap mau tinggal di sini lagi ada kejadian itu, udah gue sendiri aja ke hotel. Nah dari situ kayak kita berasa tuh dia kok kayak ada suatu karakter tuh yang kayak rapuh gitu, Mas, rapuh dan terlihat, jadi gue mikirnya bukan soal dari sisi sequence tapi dari double kepribadian, Mas, punya kepribadian ganda, Mas. Apalagi ditunjang dengan si lakinya tuh dilihat tuh 2 kali kan dengan santai, saya cuma teman kerjanya, oke saya pulang. Nah itu cewek manapun, Mas, itu secara psikologis tuh nggak cemburu atau nggak cemburuan tuh udah pasti emosi berat, Mas, kayak gitu, Mas. Cewek cantik lagi. Yang pas anjingnya di klinik itu ya. Yang dibawa di anjing itu kan, makanya gue bilang ekspresinya si Ashley Green tuh ketika dia ngeliat si ceweknya itu pun gila keren banget, sampai detail gitu dia perhatikan. Sampai waktu di kayak gitu. Terus yang kayak halusinasi masalah ada suara, pertama kali ada suara di WC, kamu boleh ke WC yang ini, enggak, gue dibawa ke sama anjing, itu kan kita juga diajak berpikir sama sutradara, apakah dia yang halu ataukah suaminya benar-benar apa atau gimana gitu, Mas, istilahnya tiap kali dengar suara, terus yang ada dia nelfon polisi tuh yang di bawah tuh lewat, tapi kan nggak taunya ranting, nggak ada itu di CCTV pun nggak ada, ini kan ditunjukkan tuh dia cuma lari-lari sendiri, terus ada nyebur ke kolam itu sendiri. Jadi tuh dari situ kan kita belum kasih tau kan, maksudnya tuh belum kasih tau ada siapa-siapanya kan, kita juga masih mikir apakah bayangan si cowok itu juga halusinasi dia gitu, kadang kita mikirnya kan, maksudnya gitu loh. Nah itu dia, itu juga oke. Nah, yang pertama itu, dan nanti itu salah satu plot hole-nya adalah pas CCTV yang pas dia bilang, oh ini lompat nih, dia lompat nih, kenapa bayangan daripada laki-lakinya nggak ada di kaca? Nah itu karena kalau menurut aku, Mas, ya, jawabannya adalah karena lakinya itu, Mas, si itu ya manusia misteriusnya, Mas, ya, itu dia udah tahu letak-letak itunya, Mas, CCTV-nya, Mas. Nah iya, bisa. Dia tahu, jadi posisi, letak-letak posisi dia tahu. Cuma dalam arti yang pas di jendelanya itu tuh, yang pas di jendela di atas tuh, nah itu dia kan harusnya kan kelihatan tuh di kaca tuh, itu sih yang menurut gue sih. Kalau yang lain-lainnya sih gue setuju sih, karena dia udah tahu tuh letak CCTV-nya segala macam, karena kan yang bikin kan ya bekas selingkuhannya dia kan. Iya. Yang bikin kan itu, jadi dia udah tinggal lama di situ tuh, jadi dia udah tahu tuh dalam arti CCTV-nya di mana, cara matinya gimana segala macam. Terus ditambah tertekan, suaminya tuh udah pindah rumah baru, udah baik-baik, udah dia pikir udah selesai, udah perkawinan kedua, istilah psikiaternya udah perkawinan kedua ya, Mas, ya. Muncul lagi yang cowoknya itu, jadi cowoknya semakin dia deket sama cewek itu semakin dicecer lagi sama cowoknya, Mas. Udah lu sama dia lu titip salam, udah kalau mau balik lagi tegang, yang cowok suka nitip salam ke dia tuh, ngajak ketemu terus mantannya, kan masih ngejar dia kan. Gitu ditambah itu, jadi gue pikir wah ini tingkat emosional seseorang atau tingkat tingkat level stres dari si wanita ini udah cukup berat, Mas. Jadi dia tuh kayak tiap ngomong lu tau sendiri, Mas, sampai gemeter, sampai kayak itu gue lihat bagus banget actingnya si Ashley Green di sini, Mas. Nah,
itu dia Mas. Maksud saya gini loh. Dari segi acting semuanya bagus menurut saya sih. Semuanya bagus, berjalan dengan bagus. Tapi entah kenapa nih sekuen demi sekuennya itu tidak bisa dibangun nih dengan baik, dalam arti dengan tidak bisa kita hanya tahu oh nih istrinya ini stres karena ini, suaminya juga stres karena ini. Nah, ini kan seharusnya kan bisa dipergunakan nih supaya kita nih saling menunjuk nih. Kita sebagai penonton, jangan-jangan suaminya ini yang jahat nih. Jangan-jangan istrinya nih yang jahat nih. Jangan-jangan benar nih istrinya ini dari dulu ini meracuni. Tapi kita bertanya-tanya, tapi apa hubungannya sama anjingnya? Ngerti ya? Kenapa anjingnya duluan mati nih? Kecuali kalau misalnya dia pertama kali lihat itu, dia mencuri, melihat, wah ternyata ini lakinya ini lagi jalan-jalan bawa anjingnya ini dengan wanita itu. Dia kesel. Akhirnya dia racunin tuh anjing. Nah itu kan jadi kan kita menduga dia racunin tuh anjing. Tapi kita kasih sekuen misalnya, dia ngelihat nih, ini anjing nih dijadikan tanda kutip alasan supaya lari pagi sama tuh cewek. Gitu ya. Nah, kalau kayak misalnya kalau tiba-tiba anjingnya mati diracuni, dalam arti ini ada menelan sesuatu yang beracun nih, tidak tanda kutip tidak sengaja, tapi kita udah tahu ini pasti ada sesuatu nih yang ini. Terus tiba-tiba suami seperti itu kan kita udah menduga udahlah pasti bukan istrinya yang ngeracunin. Nah, tapi misalkan kalau memang sutradaranya memang mau kita menduga-duga bahwa si Ashley Greene ini istilahnya jadi psikopat, itu menurut gue sih nggak berhasil. Ataupun misalkan suaminya sengaja nih, istilahnya udah kesel banget, apalagi ditambah itu biar sengaja lah, biar gue bikin supaya istri gue ini disangka gila oleh polisi. Suatu saat ini mungkin gue bikin supaya dia ini seolah-olah bunuh diri misalkan seperti itu. Nah itu kan bisa tuh. Tapi sayang sekali itu sekuen demi sekuen ini kalau saya pribadi itu saya sudah memastikan bahwa dua orang ini bukan orang jahat. Itu sih. Kalau aku sih lebih ke ini sih Mas ya, lebih ke tersangka tertuduh utama itu aku persentase lakinya berbuat jahat sih menurut aku enggak ya kalau aku ya. Jadi kalau aku sebagai ngikutin dari awal tuh nggak kepikiran tuh lakinya tuh istilah tuh ada suatu apa namanya ya bahasanya ya. Ada suatu kecenderungan tuh sebagai seorang seperti itu, gue sih nggak mikir gitu karena kita harus lihat lagi dari sequence tuh yang seperti dia tuh akhirnya tuh ngebeli rumah tersebut, Mas, tuh pasti ada hubungannya. Jadi yang gue secara tebakan gue sebagai audiens tuh yang gue kira-kira adalah dia apakah si Ashley Greene ini adalah seorang yang memiliki double kepribadian, pertama. Kedua adalah apakah dia tuh emang diganggu sama sesuatu yang bersifat halu, Mas. Maksudnya tuh halu, itu kedua ya, halu dia ya. Ketiga adalah apakah memang ini ada aura mistis ya Mas, maksudnya sini Mas, supranatural ya bermain. Jadi itu pilihanku, jadi nggak terlalu baik cuma 3 itu, dan karena gue lihat dari posternya aja ya, kalau kita ngomong lihat dari posternya si Ashley Greene turun dari tangga ya. Jadi gue pikir-pikir ini pasti nggak mungkin, emang sutradara emang nggak pengen ngarahin tuh ke tentang suaminya sih. Suami tuh hanya sebagai ini Mas, sebagai pihak tuh yang bikin dia tuh seolah-olah tambah stres, tambah halu, atau memang dia memang diganggu sama sosok misterius tersebut yang memang ada hubungan lagi Mas. Dia ganggu dia Mas, ganggu si Ashley Greene ini ada hubungan juga sama masa lalu dia, soalnya kan Mas, dia berasa dia tuh dikecewakan sama istrinya selingkuh. Jadi dia ngincar ceweknya aja gitu istilahnya, pengen kayak pelampiasan ke wanita gitu Mas. Jadi ada hubungannya menurut gue, semua itu berkaitan dengan TKP pembunuhan, rumah yang didiamin. Jadi menurut gue sutradara cukup sukses menurut gue sih Mas, delivery-nya tuh menurut gue dapat, karena pengen menggiring opini penonton, bukan menggiring ya, jadi menebak-nebak apakah si Ashley Greene ini halu, stres karena tekanan dari suaminya yang seperti itu, atau memang dia ada hubungannya pasti sama makhluk yang ada di rumah tersebut gitu loh. Tapi kita nggak kepikiran itu makhluk ternyata bukan setan ya Mas. Itu juga. Tapi ternyata pas endingnya ternyata juga ada aura mistis juga Mas, pintu gerak sendiri Mas. Oh itu macet ketiup angin. Iya, tapi biar kita tuh bahasa tuh apakah memang tuh ada aura jahat yang bikin tuh sampai cowok itu aja tuh di sana gitu Mas. Adegan yang itu Mas, adegan yang The Ring versi The Bed Mas. The Ring versi keluar dari bed Mas.
Itu sih bikin bulu kuduk gue, sumpah gue berdiri sih mas, bulu kuduk gue. Nggak tahu kenapa, ya biasa-biasa aja. Pas udah nunjukin semua sih biasa, tapi pas keluar pelan-pelan itu sih gue jujur kaget mas, pas dia nengok gitu mas, lihat apa tuh handycam dia mas. Sumpah, gitu gak mas? Gue langsung semutan kepala gue semuanya mas. Temen-temen gue yang komen tuh, yang ada yang komen juga pada bilang gitu mas. Gila bisa, berarti same. Maksudnya bukan cuma gue yang ngerasain lebay, mungkin gue nonton lagi jam 11, gue pas di bawah ranjang gue nonton mas. Jadi gue duduk di ranjang tengah-tengah tuh di situ. Jadi gimana nggak ngeri itu. Tiba-tiba ada yang nyolek. Iya aduh. Itu makanya mas. Jadi itu sih semua sequence-nya itu keterkaitannya tuh indah banget di stylenya mas. Yang sutradara ini ternyata adalah produsernya ini mas. Dia sering ngikutin si itu siapa tuh yang Godzilla, Independence Day, jadi co-producer, jadi kayak ibaratnya tuh anak buahnya si siapa tuh sutradaranya Godzilla tuh, Robert Zemeckis atau siapa ya? Godzilla yang tahun berapa, Mas? Godzilla tahun 98 sama Independence Day tahun 96 si Will Smith. Emangnya sama ya? Jadi dia ibaratnya muridnya si yang sutradara itu mas siapa tuh ya yang namanya ya? Roland Emmerich. Iya, Roland Emmerich, dia sering ikut dia katanya tuh sutradara tuh. Oh ya? Iya. Si Peter itu ya, Peter Winter ya? Iya, Peter Winter. Excellent lah menurut gue lah. Jadi menurut gue dia ngeramu sesuatu film yang klise aja, tapi delivery-nya tuh bagus mas. Itu nggak heran, gue nggak heran. Gue lihat kan di Peter siapa namanya mas? Ya, Peter Winter. Ya Peter Winter itu dia produser Independence Day juga ya? Iya, itu The Patriot juga tuh. Nah, dia tuh gue liat tuh di story dia itu di Amerika, di Rumania, dimanapun negara-negara tuh dia nomor 1 mas dalam waktu 2 hari kata itu film mas. Menurut gue tuh ada suatu hal yang memang, maksudnya tuh ada suatu hal yang memang tuh ada yang sesuatu yang menarik di film itu mas. Menurut gue nggak salah mas. Mungkin memang karena penasaran orang. Kalau lihat dari poster dan pemainnya sih harusnya nggak terlalu penasaran ya mas ya, kayak sekelas biasa. Kalau feeling gue karena sudah dibuktikan dan mereka juga sensasi keluar dari bednya itu ngeri juga kali mas. Soalnya itu mas, itu si Ashley Greene pas ngeluarin handycam aja kita juga masih bertanya lu tujuannya apa lu. Gue juga nggak tahu loh mas tujuannya apa. Dia akhirnya pinter juga ternyata, maksudnya tujuannya dia ngerasa kayak gue butuh handycam nih untuk rekam sesuatu di kamar ini. Apakah suami gue atau kalau itu gue udah tahu ketebak karena dia kan ingin membuktikan bahwa apa yang gue ngomong itu benar, kan orang lain kan nggak percaya seperti itu. Tapi bisa jadi ya itu sebagai pembuktiannya memang gitu, tapi kan gue juga mikirnya tuh dia mempergunakan ini apa ya ternyata ya, maksudnya tuh apakah dia ada sesuatu halu tingkat tinggi lagi nih yang mau dilakukan gitu mas, maksudnya mas, atau dia mau akhirnya mau eksekusi atau gak mau eksekusi suaminya nih, jadi dia butuh kayak kesenangan gitu, kayak udah tuh apa namanya tuh psikopatnya gitu kan, bisa juga karena semua tuh ditunjang sama karakter. Gue bukan ngomong ditunjang sama sequence ya mas ya, tapi ditunjang sama body language gestur tubuhnya nih si Ashley Greene mas. Ini bagus, dia berapa kali gue nontonnya waktu abis Twilight kan gue demen ya, waktu di Twilight kan gue demen juga dia jadi Alice itu mas ya. Jadi kayak sosoknya dulu kayak gemesin gitu mas, si Alice yang di Twilight itu kan nontonnya mas ya. Abis itu dia main beberapa film tuh kurang bagus, gue wah ternyata rambutnya nggak pakai wig kayak kurang bagus ya, gue liat gitu, sempat mikirnya gitu mas. Kan dia dulu kan karena kalau di Alice kan sebagai yang Twilight kan dia kayaknya bagus gitu rambutnya tuh kayak pakai wig, rambutnya pendek gitu mas. Rambutnya pendek ya waktu di sana. Kali main film tuh yang film-film komedi ada, film drama juga itu tuh gue tuh nggak bagus dia mas. Ternyata di sini dia kayak lebih bagus mas nih, dari rambutnya semua tuh ditata dengan baik mas. Gue liat kayak Vanessa Hudgens ya di sini ya mas ya. Mirip-mirip ya. Tadi yang bilang kayak Vanessa, iya juga, gue bilang kayak siapa tuh. Terpuaskan sih gue mas. Terpuaskan ya dari segi thrillernya, dari segi misterinya itu suspense-nya cukup terpuaskan ya. Terus dari segi istilahnya endingnya tuh misteri yang diungkapkan gimana? Misteri yang diungkapkan juga main cukup, twistnya tuh termasuk nggak murahan ya mas ya, kita tuh nggak nyangka kan, dan sosoknya juga mengerikan kan, sosoknya kayak setengah monster gitu kan.
menurut gue ya. Nah, kalau bisa disamakan atau diumpamakan film ini dengan makanan, akan disamakan makanan apa, Mas? Ini kalau gue samakan dengan makanan mungkin ya, ini mungkin gue bisa bilang ini adalah bakwannya Leko, warung Leko, Mas. Kenapa? Sekilas tuh bakwan itu kan makanan khas yang umumnya kita lihat temuin ya, Mas ya. Tapi di warung Teko, Mas, di warung Teko itu kalau Mas lihat itu ada bakwan tuh 20.000 isi 3. Nah, itu beda tuh Mas rasanya tuh, Mas. Tapi kelasnya masih bakwan. Oke, jadi istilahnya kesannya ini pasaran, tapi ternyata itu Kesannya tuh berbeda. ada beredar banyak. Tapi ini sedikit berbeda, Mas, rasanya, Mas. Bakwannya nih bakwan warung Teko, Mas, yang 20.000 3, dan emang tuh pas dimakan tuh beda, Mas. Butiran-butirannya tuh berasa, garingnya beda, Mas. Tambah sambel ya, Mas. Awas ntar lapar lagi. Apa? Kenapa film ini disamakan seperti itu? Iya, bagi gue karena kan ini film average aja, Mas, sebenarnya, Mas. Kalau mungkin Mas nonton film horor tuh banyak yang sebenarnya tentang rumah berhantu, rumah yang baru ditempatin ya. Tapi ini sekali lagi kalian harus nonton sisi ini dari sisi, karena gue suka psikologis ya, Mas. Ini gue lihat dari gestur tubuhnya nih, si Alice ini keren banget di sini, Mas. Oke. Kemarin tadi gue itu, Mas, gue kasih naik 10/10, sutradara juga itu, Mas, gue seneng tuh, Mas. Di repost, Mas, gue liat repostan dia nggak sembarangan, repostnya tuh nggak semua orang gue rasa tuh kayak teman-teman dia tuh apa tuh yang reporter apa disangka, tapi di repost sama sutradara, Mas. Gue thank you banget sih. Tapi emang gue setuju sih, Ashley Greene ini 10 dari 10 penampilannya di sini. Dari sisi penampilan, bukan ngomong cerita ya, Mas ya. Dari segi penampilan saya setuju sih, Ashley Greene ini di sini cukup berkembang sih dibandingkan Mas Ena. Nanti sudah kita bilang ini sudah bermetamorfosis itu ke arah serius, dalam arti udah bisa pendewasaan. Bagus loh ini, gue nggak bohong. Mas berapa Mas dikasih Nadia? Juga 9 kali ya? Apa kalau actingnya? Iya. Actingnya 8. Iya. 8/9 masih bagus sih. Iya. Saya akui untuk actingnya dia bagus di sini. Di filmnya bagus ya. Sebenarnya jadi suaminya juga bagus Suami sih. juga bagus. Suaminya kan kita sering lihat jadi X-Men kan, seperti itu kan. Nah itu emang bagus sih. Film The Boys juga tadi, Mas. Nah itu maksud, tapi sayangnya bagi gue itu ya dari segi ceritanya nih, sekuen-sekuennya kurang mendukung. Nah, arti kalau menurut gue sih itu benar-benar sayang sih, menurut gue sih itu yang benar-benar sayang. Tapi kebalikannya sih Mas Didi ya, tapi iya sih masing-masing ini ya sudut pandang ya Mas ya. Masing-masing sudut pandang nggak apa-apa. Nah, mungkin kan Mas ada mengambil sesuatu yang yang bisa diambil nih, apa nih ya, itu yang menarik tuh, yang menarik minatnya Mas nih. Seperti itu. Tapi mungkin bagi saya itu justru itu ada kekurangannya, dan itu yang menurut saya itu sangat disayangkan sih, seperti itu. Oke. Jadi ini untuk sebelum kita terakhir nih, nonton atau skip? Nonton dong ini jangan lihat dari sisi horornya yang biasa pindah rumah tentang hantu-hantu gitu ya. Ini tentang is about psikologis Mas, psikologikal pas ini Mas. Terus jangan nyeleweng ya. Karena nyeleweng itu pasti bisa diingat seumur hidup. Kalau dari film ini bisa kita ambil pelajaran ya itu ya betul sih, jangan nyeleweng. Satu, kalau memang itu kita sudah komitmen untuk melupakan sesuatu hal ya, kita jangan balik lagi ke masa itu, Mas. Maksudnya tuh jangan kita ungkit-ungkit lagi, Mas. Itu bisa dua belah pihak tuh, dianya keganggu psikisnya, kitanya juga jadi kepikiran cewek lain, Mas. Karena memang efek yang ditimbulkan bisa seperti itu, Mas. Dahsyat juga, Mas, yang ini, Mas. Yaitu ketika alasan dia ketika dia mau bercinta ya, Mas ya. Betul. Dia mau make love, dia katanya nggak bisa, kayak itu nggak bisa turn on kan ya, Mas ya. Mungkin hal itu bisa terjadi kalau emang tuh salah satu pasangan tuh masih memendam tuh, kayak rasa tuh belum plong gitu, Mas. Jadi kayak ilfeel. Kan dia memaafkan, tapi nggak bisa sepenuh hati ya, efeknya tuh kayak gitu, bahaya loh. Itu dia jujur, itu bagus sih Mas, itu jujur lebih bagus Mas. Dia bilang, aduh gue nggak bisa nih, kayaknya penetrasi ibaratnya dan lain-lain ya, penetrasi seksual ya, karena dia sampai ke psikiater kan, dia jujur-jujuran tuh bagus, sebenarnya itu terbuka Mas. Kadang-kadang kalau nggak terbuka loh, bagi cewek Mas, kalau nggak terbuka, kalau cowok mungkin ketahuan ya,
Kalau cewek, kalau dia nggak terbuka, yang tuh malah malah sakit psikisnya tuh lebih dalam, Mas. Cewek kan nggak ketahuan, dia oke-oke aja, tapi dalam hati, gimana gitu istilahnya kan. Bisa diracun ya. Bukan, maksudnya kalau cewek itu kan bisa ngumpetin, Mas. Cewek itu bisa, maksudnya bisa fake, Mas. Kalau dalam kayak hal bercinta itu, kalau Oh cowok iya, tuh, iya. kalau si suami itu jujur, itu lebih bagus sih dibanding kalau gue bayangin kalau cewek yang mengalami hal tersebut ya, dan dia benci sama itu, atau masih memendam suatu hal yang dipendamnya ya, itu bisa secara psikologis tuh bahaya untuk hubungan itu, Mas. Jangka panjang tuh cepat atau lambat tuh Akan meledak. nggak heran ya, Mas ya, nggak heran tuh yang kayak peristiwa-peristiwa tuh yang kalau kita lihat di yang kemarin tuh, yang ada apa sih tuh, yang pedagang emas yang di Irian Jaya bisa sampai dibunuh, udah dari sekolah di piara dari kecil, dari pembantunya ya, anaknya ya dipiara, terus akhirnya tuh mereka dikawinin, udah sampai gimana tapi ternyata dia pelakunya kan sama pacar gelap ya, Mas ya. Di Irian itu tuh orang Jawa, orang Manado atau orang Jawa tuh, gue nggak tahu deh. Jadi segala sesuatu tuh kalau emang tanpa didasari itu ada sesuatu hal yang memang kita punya tujuan tertentu dari awal ya, atau kita memendam suatu hal itu emang berbahaya dalam hubungan, Mas. Betul, saya setuju itu. Saya setuju. Keterbukaan itu bagus, Mas. Walaupun menyakitkan ya, keterbukaan kayak yang dilakukan itu sih, dia udah bagus. Dia dalam suatu pasangannya, dia berusaha untuk, dia pekerjaannya biasa-biasa aja, dia sampai kartu kreditnya juga banyak yang jatuh tempo katanya kan di film itu kan. Kita udah nggak bisa ini, lu mau ke hotel, kita jatuh tempo, udah minggu depan udah jatuh tempo, udah over limit, Mas, kayak cara bilang over limit lagi. Dia ngomong gitu, itu kayak realita loh, Mas. Realita, dia sampai mau ke hotel, dia saya bilang gitu, dia benar-benar tuh udah terbatas banget keuangan, jadi masih istilahnya, Mas. Emang sih ini emang sebenarnya itu bisa diambil juga nilai-nilai kehidupan suami istri sih di sini ya. Berarti baik itu jadi istilahnya kejujuran, saling memaafkan, penyelesaian masalah, keterbukaan, dan berarti menerima, istilahnya seperti itu sih. Ini sih juga bisa diambil nih, walaupun ini memang kita harus lebih peka sih terhadap nilai-nilai tersebut. Oke Mas. Jadi harus nonton ya. Kalau bisa nontonnya malam ya. Nonton malam. Nonton malam biar aura experience-nya tuh lebih dapat tuh, ntar tuh yang 1 jam. Tapi bener gak, Mas? Putus nggak sih, Mas, yang adegan dering itu, Mas? Nama? Nonton. Mas nggak atau gimana, Mas? Apa lumayan serem juga bagi Mas? Agak biasa ya, soal dalam arti kan apalagi kalau didapat di kamera kan kita udah tahu itu pasti udah sosok manusia. Seperti itu sih kalau menurut gue sih, seperti itu. Di awal sih kalau di awal sih udah diduga pasti ini ada sesuatu di dalam lemari itu sih. Itu bukan hanya cakar untuk menyelamatkan, karena kesannya itu udah sutradara terlalu menyorot itu aja sih kalau menurut gue sih. Jadi menurut gue nih pasti ada sesuatu nih di belakang nih, pintu rahasia nih. Kalau gue sih udah menduga seperti itu sih. Pintu rahasia, Mas, menurut Mas di bawah dekat yang arah yang belakang itu atau dekat bawah ranjang, Mas, menurut Mas? Yang di lemari itu tuh, yang lemari yang ada cakar itu kan. Nah, iya itu. Di bawah ranjang bukan? Bukan. Itu di lemari yang di bawah itu kan. Iya. Bukan di bawah itu, bukan di bawah ranjang ya, lubang. Bukan. Cuman karena dia udah terbiasa untuk misalnya menyelinap segala macam, jadi saya tanpa suara segala macam, terus kan bisa dinonaktifkan segala macam kan dari kamarnya, dari ruangannya itu kan. Iya, itu bisa di teks, bisa kesannya dia nulis teks lagi, Mas. Gila gitu kepikiran saudara, Mas. Bisa kepikiran tuh, lu nggak usah pulang deh, gitu, bisa gitu, bisa dibalesin SMS. Anjay. Oke. Gila. Di foto-foto. Nah, itulah konyolnya juga sih, ngapain di foto-foto pakai kamera. Itu malah bikin kita tuh bagus, Mas, menurut gue sih, bikin kita tuh malah kayak kasih konklusi nih, semakin menguatkan terjadi suatu keanehan, tapi keanehan apa itu, Mas? Gue demen. Psikologisnya sama gesturnya bagus banget. Oke. Jadi kesimpulannya recommended ya. Apapun itu, ini tetap harus ditonton. 7,5 dari 10. Seperti ibarat kita makan bakwan, tapi ini makannya di level warung teko yang harusnya bakwan 1.500 atau 1.200 atau 5.000 dapat 2.
Ini kita dapatkan 20.000 dapat 3, memang taste-nya emang berbeda, tapi emang namanya judulnya masih bakwan ya Mas ya. Jadi lebih berkelas lah ya. Kita ngomong masih ada kelasnya. Lebih berkelas dan sambelnya enak lah gitu aja dong Mas. Sambelnya lebih enak, lebih gigit. Oke. Jadi, nah Sobat BB69, nah ini dia nih, salah satu film thriller baru. Jadi jangan lewatkan Aftermath bagi mereka yang masih suka nonton film-film misteri atau istilahnya thriller yang menjurus-jurus ke horor. Nah, ini boleh ditonton. Ya, apalagi weekend ya daripada bengong-bengong nonton Aftermath. Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas Wati Movie Channel atas waktunya sehingga bisa bergabung dengan kami lagi. Nanti kita ngomong-ngomong film lain lagi Mas ya. Iya. Ini lagi mau nonton nih Mas, gue Mas. Suicide Squad. Wah, harus nonton itu. Seru. Iya. Oke, sekali lagi thank you banget Mas dan see you. Thank you.